Bab 811. Tombak naga tak terbatas mengandung sejumlah emas hitam yang tidak terbatas. Tombak ini dapat terus menyatu dengan berbagai logam mulia lainnya untuk meningkatkan tingkatannya. Di dalam cincin penyimpanan milik 9 matahari tertinggi, sebenarnya terdapat banyak senjata spiritual tingkat tinggi, bahkan ada yang mencapai tingkat 7 dan tingkat 8. Senjata spiritual jenis tombak juga tidak sedikit jumlahnya. Namun meskipun kualitas senjata spiritual tersebut sangat tinggi, potensi mereka telah tetap dan tidak dapat berkembang lebih jauh. Berbeda dengan tombak naga tak terbatas, tombak itu merupakan senjata spiritual bawaan milik Lu Ming yang memiliki potensi tanpa batas. Karena itulah Lu Ming tetap memilih menggunakan tombak tersebut. 3 jam kemudian tombak naga tak terbatas berdengung keras dan memancarkan cahaya terang. Tombak itu berhasil mencapai tingkat 6 kualitas puncak. Senyum muncul di wajah Lu Ming. Setelah menyatu dengan sepotong besi bintang bulan yang berharga serta ukiran prasasti milik Lu Ming, tombak naga tak terbatas kembali dimurnikan, dan tingkatannya meningkat menjadi senjata spiritual tingkat 6 kualitas tertinggi. Di langit tampak kekuatan prasasti turun dari kehampaan, lalu menyatu dengan api energi mental milik Lu Ming, sehingga kekuatannya perlahan meningkat. Itulah hadiah yang diberikan oleh hukum prasasti setelah ia berhasil menempa senjata spiritual tingkat 6 kualitas tertinggi. Namun Lu Ming belum merasa puas. Ia segera mengeluarkan sepotong logam mulia lain dan kembali memulai proses pemurnian. 1 hari kemudian tombak naga tak terbatas kembali bergetar dan mencapai tingkat 6 kualitas tiada banding. Dengan kemampuan prasasti yang dimiliki Lu Ming saat ini serta bahan berkualitas yang tersedia, tidaklah sulit baginya untuk memurnikan sebuah karya tingkat 6 kualitas tertinggi. Langkah berikutnya adalah meningkatkan tombak naga tak terbatas ke tingkat 7. Hal ini tentu jauh lebih sulit. Ia mengeluarkan beberapa keping logam mulia secara berurutan. Api energi mental biru menyebar dan Lu Ming mulai memurnikannya. Kali ini proses tersebut berlangsung selama 3 hari penuh. Tombak naga tak terbatas bergetar tanpa henti dan pancaran tombaknya melesat ke langit. Lu Ming segera membawa tombak itu masuk ke dalam kuil agung agar tidak mengganggu 9 matahari tertinggi yang sedang memulihkan diri. Tombak tersebut bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Pancaran tombaknya menembus ke langit dan aura kuat menyebar ke segala arah. Tombak naga tak terbatas akhirnya berhasil mencapai tingkat 7 kualitas tinggi. Mata Lu Ming bersinar penuh kegembiraan. Ia telah berhasil menempa senjata spiritual tingkat 7. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Bagi seorang ahli prasasti, mampu memurnikan senjata kualitas tertinggi pada tingkat yang sama saja sudah sangat luar biasa. Namun memurnikan senjata spiritual yang melampaui 1 tingkat merupakan sesuatu yang sangat sulit. Banyak ahli prasasti biasa sama sekali tidak mampu melakukannya. Semakin tinggi tingkatan senjata spiritual, semakin sulit pula proses penempaannya. Saat ini dari 6 lampu roh biru milik Lu Ming, baru 1 yang menyala. Jika beberapa lampu lainnya juga menyala, bukan tidak mungkin ia dapat menempa senjata tingkat 7 kualitas tertinggi bahkan kualitas mutlak. Dalam kehampaan, kekuatan prasasti kembali turun dan menyatu dengan api energi mental milik Lu Ming. Tiba-tiba lampu roh kedua menyala dan nyala API biru mulai membakar. Lu Ming berhasil menyalakan lampu roh biru kedua sehingga kekuatan energi mentalnya meningkat lagi. Ia sangat gembira. Ia memegang tombak panjang itu lalu mengayunkannya dengan santai. Ruang di sekitarnya bergetar dan terdengar samar raungan naga. Setelah itu ia menyimpan kembali tombak naga tak terbatas. Tidak lama kemudian Lu Ming tiba-tiba merasakan perubahan pada pohon kuno pemahaman Dao. Ia segera muncul di sebuah platform lain tempat pohon tersebut diletakkan. Pohon kuno pemahaman Dao kini memancarkan cahaya dan dikelilingi lingkaran cahaya. Aura misterius mengalir keluar dari pohon itu. Pada cabang hitamnya terdapat sebuah daun hijau tua yang jernih seperti kristal. Pada permukaannya terdapat pola misterius, seolah mengandung kebenaran alam semesta. Di samping daun hijau tua itu kini muncul 1 daun hijau muda yang baru tumbuh. Lebih dari 10 hari sebelumnya Lu Ming telah menyiram tanah silika Xuan Huang dengan mata air roh ibu air. Ternyata mata air roh ibu air memang merupakan harta langka dunia yang benar-benar mampu membuat pohon kuno pemahaman Dao menumbuhkan daun kedua. Lu Ming menutup matanya dan merenungkan perubahan tersebut dengan hati-hati. Tidak lama kemudian ia membuka matanya dengan penuh keterkejutan. Daun kedua pohon kuno pemahaman Dao benar-benar meningkatkan kecepatan pemahamannya.
Jika sebelumnya pemahamannya meningkat 10 kali lipat dari keadaan normal, kini meningkat menjadi 20 kali lipat. Artinya ketika berada di bawah pohon kuno pemahaman Dao, kecepatan pemahaman Lu-Ming mencapai 20 kali lipat dari keadaan biasa. Hal ini membuatnya sangat gembira karena kecepatan kultivasinya akan meningkat lagi. Pohon kuno pemahaman Dao memang merupakan harta yang sangat langka. Pada zaman kuno hanya para ahli terkuat yang dapat memilikinya. Lu-Ming segera duduk bersila dan mulai memahami esensi langit dan bumi. 7 hari berlalu dengan cepat. Lu-Ming keluar untuk mengambil sari darah binatang iblis yang dikirimkan Wang Haoxian. Kali ini terdapat 4 bagian sari darah binatang iblis tingkat 5 alam samudra spiritual dan 3 bagian dari tingkat 6. Setelah semuanya dimurnikan, garis keturunan 9 naga masih belum berkembang. Sejak saat itu setiap 7 hari Lu-Ming memurnikan sari darah yang diberikan Wang Haoxian, sementara sisa waktunya digunakan untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata 1 bulan telah berlalu sejak ia mengendalikan Wang Haoxian. Selama periode ini kemajuan Lu-Ming sangat besar dalam berbagai aspek, terutama dalam pemahaman kehendak langit dan bumi, kehendak petir, dan kehendak bumi, yang semuanya telah mencapai tingkat 2 tahap awal dan hampir meningkat lagi. Pada saat itulah garis keturunan 9 naga akhirnya mencapai batasnya dan bersiap untuk berevolusi. Ini adalah kali keempat Lu-Ming memurnikan sari darah binatang iblis yang diberikan Wang Haoxian. Di dalam tempat suci tertinggi terdengar raungan menggema. Garis keturunan 9 naga meraung ke langit. Tubuhnya berputar dan bergulung di udara, diselimuti cahaya terang. Saat raungan itu terdengar, tubuh naga tersebut mulai bertambah panjang dan besar. Sisik-sisiknya menjadi semakin berkilau seperti kristal. Kemudian sebuah cakar muncul dari bagian perutnya. Cakar kelima muncul. 5 cakar menandakan naga sejati. Sesaat kemudian seekor naga sejati sepanjang 1000 meter muncul di atas kepala Lu-Ming dengan 5 cakar yang kuat. Di tubuh naga sejati itu terdapat cakra emas yang memancarkan cahaya menyilaukan. Garis keturunan 9 naga akhirnya mencapai tingkat ilahi dan berubah menjadi naga sejati. Setelah itu naga tersebut kembali meraung dan auranya melesat ke langit. Pada saat yang sama, di kedalaman wilayah 9 naga tempat 3 urat naga bertemu, terdapat sebuah istana yang melayang di kehampaan. Istana itu tampak jelas namun tidak dapat didekati. Di bagian terdalam istana tersebut terdapat sosok yang duduk bersila di dalam kehampaan. Ia adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun yang mengenakan jubah perang hitam dan memiliki tubuh kekar. Ia duduk dengan mata terpejam, namun dari tubuhnya memancar keagungan yang tak terbatas seolah ia adalah penguasa tertinggi yang mampu menguasai seluruh alam semesta. Tiba-tiba ia membuka matanya. Pada saat itu dunia seakan menjadi terang benderang dan ruang di sekelilingnya langsung hancur, seolah tidak mampu menahan tekanan kekuatan yang sangat besar. Pria itu menyadari bahwa garis keturunan 9 naga akhirnya muncul dan telah berevolusi ke tingkat ilahi. Ia juga menyadari bahwa 9 matahari tertinggi telah berusaha keras menyegel aura sari darah 9 naga. Namun baginya segel tersebut tidak cukup untuk sepenuhnya menutupi keberadaan garis keturunan itu. Ia masih dapat merasakan bahwa sari darah 9 naga berada di wilayah 9 naga. Namun ada suatu harta misterius yang menghalangi sehingga ia tidak dapat merasakan lokasi tepatnya. Bab 812. Di dalam istana yang melayang di kedalaman wilayah 9 naga, pria parubaya berjubah hitam kembali berbicara pelan di dalam kehampaan. Ia mengetahui bahwa 9 matahari tertinggi pasti telah menemukan seorang jenius untuk menjadi penerusnya dan mungkin berharap dapat membalas dendam. Namun baginya hal itu hanyalah angan kosong. Selama keberadaan itu masih berada di wilayah 9 naga, ia yakin pada akhirnya akan menemukannya. Ia kemudian memutuskan menyerahkan masalah tersebut kepada keluarga-keluarga kuno yang berada di bawah kekuasaannya. Bibir pria berjubah hitam itu bergerak pelan seolah menyampaikan perintah melalui kekuatan yang tak terlihat. Tidak lama kemudian 6 pria parubaya memasuki tempat itu. Aura ke-6 orang tersebut sangat angkuh dan penuh wibawa. Mereka jelas merupakan penguasa yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Namun ketika berada di hadapan pria berjubah hitam itu, mereka menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Pria berjubah hitam itu adalah penguasa istana ilahi Kaisar Surga, sekaligus salah satu penguasa tanah tandus timur, Kaisar Bela Diri di Yi. 6 pria lainnya merupakan kepala dari 6 keluarga kuno besar. Mereka menundukkan tubuh sebagai tanda hormat kepada Kaisar Bela Diri di Yi.
Setelah itu mereka menerima perintah untuk memperhatikan para jenius di wilayah 9 naga, terutama mereka yang membangkitkan garis keturunan naga sejati. Jika ditemukan, para jenius tersebut harus segera dibawa menghadap. Keenam kepala keluarga menerima perintah tersebut dengan hormat sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu. Di dalam hutan binatang buas, di tempat kultivasi Luming, raungan naga kembali menggema. Garis keturunan 9 naga melayang di udara dan memancarkan aura yang mengguncang. Luming berubah menjadi cahaya dan memasuki tubuh naga tersebut, lalu menyatu dengannya. Pada saat itu Luming seakan berubah menjadi naga sejati yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Setelah beberapa saat garis keturunan 9 naga kembali menyusut dan berubah menjadi tubuh Luming. Ia kemudian mulai memeriksa perubahan yang terjadi setelah garis keturunan 9 naga berkembang menjadi tingkat ilahi. Ia menduga bahwa kekuatan melahapnya pasti meningkat jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun saat mengamati tubuhnya dengan cermat, ia merasakan sesuatu yang berbeda pada tulang punggung dan darah 9 naga di dalam tubuhnya. Ada kekuatan aneh yang memancarkan aura menakutkan. Ia merasa seolah dapat mengeluarkan kekuatan itu kapan saja. Dengan rasa penasaran, Luming meninggalkan kuil tertinggi dan menuju puncak gunung yang berada ribuan mil jauhnya. Di sana ia mencoba mengeluarkan kekuatan yang berasal dari garis keturunan 9 naga. Energi itu memiliki kemiripan dengan esensi sejati, namun pada saat yang sama juga sepenuhnya berbeda. Luming dapat merasakan bahwa energi tersebut jauh lebih kuat daripada esensi sejatinya. Saat energi itu muncul, terdengar raungan naga yang mengguncang udara. Energi tersebut kemudian menyatu ke dalam tubuh Luming. Otot-ototnya langsung membengkak dan sisik-sisik naga muncul di kulitnya. Pada saat itu Luming merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan yang tak terbatas. Ia kemudian melontarkan sebuah pukulan. Udara di depan tinjunya seketika berubah seperti cairan sebelum menguap. Ruang di hadapannya seolah terlipat seperti selembar kertas, dan kekuatan tinju yang mengerikan meledak ke depan. Kekuatan itu menembus 7 gunung besar sekaligus hingga semuanya meledak. Banyak binatang iblis di sekitar daerah tersebut meraung ketakutan dan melarikan diri jauh. Luming tertegun melihat kekuatan pukulan yang begitu mengerikan. Padahal itu hanyalah pukulan yang dilepaskan secara santai. Di saat itulah suara Dandan terdengar menjelaskan bahwa kekuatan tersebut adalah kekuatan naga sejati. Kekuatan naga merupakan kekuatan yang hanya dapat dikuasai oleh naga sejati. Kekuatan itu jauh lebih tinggi daripada esensi sejati dan termasuk dalam kekuatan tingkat puncak. Namun dalam kasus Luming, kekuatan naga tersebut tidak dikuasai secara langsung melalui kultivasi, melainkan lahir dari garis keturunan 9 naga yang telah berkembang menjadi tingkat ilahi. Setelah beberapa saat, Luming merasakan kekuatan naga dalam tubuhnya perlahan menghilang. Sisik naga di kulitnya juga lenyap dan tubuhnya kembali seperti semula. Ia sempat terkejut karena kekuatan itu menghilang begitu cepat. Namun Dandan menjelaskan bahwa kekuatan tersebut akan pulih kembali seiring waktu. Meskipun jumlahnya tidak banyak, kekuatan naga tetap sangat berharga karena kekuatannya jauh melampaui esensi sejati. Luming pun menyadari bahwa inilah salah satu keuntungan besar setelah garis keturunan 9 naga mencapai tingkat ilahi. Kekuatan naga dapat menjadi kartu rahasia yang sangat kuat dalam pertempuran. Tidak lama kemudian Dandan tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia menyebut bahwa garis keturunan yang dibangkitkan Luming sebenarnya adalah garis keturunan 9 naga. Dandan kemudian teringat pada sosok bernama Julong yang pernah ia kenal di masa lalu. Menurut Dandan, Julong juga merupakan salah satu dari 10 monster perang teratas. 10 monster perang teratas merupakan makhluk yang telah melampaui tingkat binatang suci. Masing-masing merupakan keberadaan unik dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Pada masa lalu Dandan sendiri mengaku sebagai pemimpin dari 10 monster perang tersebut, sementara Julong adalah salah satu anggota di dalamnya. Dandan bahkan menyebut bahwa pada masa lalu ia pernah membimbing Julong sehingga bakat melahap miliknya dapat berkembang sepenuhnya. Namun ketika Luming mencoba menanyakan lebih lanjut tentang 10 monster perang teratas, Dandan hanya menjawab dengan nada bangga bahwa pengetahuan itu belum berguna bagi kultivasi Luming saat ini. Karena itu ia menolak menjelaskan lebih jauh. Luming akhirnya mengabaikan hal tersebut dan kembali ke guanya untuk melanjutkan kultivasi. Setelah garis keturunan 9 naga mencapai tingkat ilahi, kekuatan melahapnya meningkat puluhan kali lipat sehingga pemurnian sari darah berlangsung jauh lebih cepat. Dengan bantuan pohon kuno pemahaman Dao,
kecepatan kultivasi Luming meningkat sangat pesat. Sementara itu 9 matahari tertinggi masih duduk di bawah pohon pemadatan jiwa dan belum menunjukkan tanda-tanda terbangun. Waktu terus berlalu. 1 bulan berlalu, kemudian 2 bulan, lalu 3 bulan. Tanpa terasa 5 bulan telah berlalu sejak Luming datang ke hutan binatang buas. Selama 5 bulan ini kekuatan Luming meningkat pesat dalam berbagai aspek. Dalam jalan prasasti, ia telah menyalakan 2 lampu roh biru tambahan. Beberapa hari sebelumnya jumlah lampu roh biru yang menyala telah mencapai 4. Sementara dalam teknik 9 langkah naga yang menapaki surga, ia telah berhasil mencapai langkah ke-5 dan sedang berusaha memahami langkah ke-6. Kekuatan langkah ke-5 yang dikenal sebagai langkah menginjak langit 9 naga sudah sebanding dengan teknik bela diri tingkat dewa kualitas tertinggi. Bab 813. Selain teknik 9 langkah naga yang menapaki surga, Luming juga berhasil memadukan kehendak bumi ke dalam 3 jurus absolut naga ilahi. Perpaduan itu membuat ketiga jurus tersebut berubah menjadi teknik bela diri tingkat dewa yang telah dikembangkan hingga tingkat tertinggi oleh Luming. Dengan demikian, Luming memiliki lebih banyak cara untuk menghadapi musuh. Pemahaman terhadap esensi langit dan bumi juga meningkat dengan sangat cepat. Kehendak angin, api, dan petir semuanya telah mencapai tingkat 2 tahap atas. Hanya kehendak bumi yang masih tertahan pada puncak tingkat 2 tahap bawah selama beberapa bulan. Kehendak bumi memang terkenal sangat sulit dipahami. Terdapat banyak hambatan dan perkembangannya jauh lebih lambat dibandingkan 9 kehendak umum lainnya. Selain itu, Luming juga harus melatih banyak hal sekaligus. Jika ia hanya memusatkan perhatian pada satu jenis kehendak bumi, kecepatannya tentu akan jauh lebih tinggi. Seiring dengan peningkatan pemahaman tersebut, kultivasinya juga meningkat dengan pesat. Saat ini kultivasi Luming telah mencapai puncak tingkat 5 alam samudera spiritual. Dibandingkan 5 bulan sebelumnya, ia telah meningkat 3 tingkat. Kekuatan tempurnya secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada 5 bulan yang lalu. Semua kemajuan besar itu tidak terlepas dari bantuan pohon kuno pemahaman Dao serta sumber daya besar yang ditinggalkan oleh 9 matahari tertinggi. Luming kemudian menoleh ke arah tempat 9 matahari tertinggi berada. Roh sisa 9 matahari tertinggi masih duduk bersila di bawah pohon pemadatan jiwa. Sudah 5 bulan berlalu dan ia belum bergerak sama sekali. Namun jiwa sisa miliknya kini jauh lebih padat dibandingkan 5 bulan sebelumnya dan memancarkan aura yang semakin kuat. Buah penguat jiwa dari 2 pohon pemadatan jiwa telah lama habis. Bahkan kedua pohon itu kini telah layu sepenuhnya dan berubah menjadi ranting-ranting kering. Luming memperkirakan bahwa tidak lama lagi 9 matahari tertinggi akan terbangun. Setelah itu, sosok Luming bergerak dan meninggalkan gua. Hari itu adalah waktu untuk mengambil sari darah yang dikumpulkan setiap 7 hari. Tidak lama kemudian ia melihat sosok berdiri di udara ditiup angin. Orang itu adalah Wang Haoxian. Ketika melihat Luming, Wang Haoxian melambaikan tangannya dan melemparkan 7 botol giok. Luming menangkapnya, lalu melemparkan kembali 7 botol kosong kepadanya. Setelah 5 bulan berlalu, keadaan mental Wang Haoxian tampak jauh lebih tenang. Ia seolah telah terbiasa datang setiap 7 hari untuk menyerahkan 7 bagian sari darah binatang iblis. Selama 5 bulan ini, Luming tidak pernah memberinya tugas lain selain berburu binatang iblis. Karena itu ia merasa penasaran mengenai tujuan Luming mengumpulkan begitu banyak sari darah. Luming tidak menjelaskan tujuannya. Sebaliknya ia justru menyatakan keinginan untuk bertarung. Setelah 5 bulan berkultivasi tanpa henti, ia ingin menguji hasil latihannya. Wang Haoxian merupakan lawan yang paling cocok. Wang Haoxian tidak menolak. Ia memperingatkan bahwa dalam pertarungan ia tidak akan menahan diri. Luming menanggapinya dengan tenang dan menyatakan bahwa ia tidak akan menggunakan susunan pemisah jiwa untuk mengancam meskipun terluka. Wang Haoxian segera bergerak. Api berkobar di sekeliling tubuhnya saat ia melangkah maju dan melancarkan pukulan. Cahaya tinju yang panas melesat menuju Luming. Tombak naga tak terbatas muncul di tangan Luming. Ia mengayunkannya dengan santai dan langsung menghancurkan cahaya tinju tersebut. Luming menyatakan bahwa tidak perlu lagi melakukan serangan percobaan dan meminta Wang Haoxian menggunakan seluruh kekuatannya. Wang Haoxian sedikit mengerutkan kening. Serangan sebelumnya sudah menggunakan sebagian besar kekuatan yang ia miliki 5 bulan lalu. Pada masa itu Luming pasti sudah terpukul mundur. Namun kini Luming mampu menghancurkannya dengan mudah. Jelas bahwa dalam 5 bulan ini kekuatan Luming meningkat pesat.
Aura Wang Haoxian kemudian meledak. Dalam sekejap aura itu mencapai puncak tingkat 5 alam samudera spiritual, lalu terus meningkat. Aura tersebut terus naik hingga mencapai puncak tingkat 6 alam samudera spiritual. Jelas bahwa kultivasi Wang Haoxian juga meningkat pesat selama waktu ini. Ia kemudian melangkah maju dan melancarkan pukulan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Luming tertawa puas. Auranya juga meledak dan tombak di tangannya menusuk ke depan seperti naga yang menerjang. Seekor naga sejati 4 warna terbang keluar dan menyerbu ke depan. Dengan ledakan keras cahaya tinju Wang Haoxian hancur. Meskipun naga sejati itu sedikit mengecil, ia masih terus menerjang. Ekspresi Wang Haoxian berubah. Ia segera melancarkan 2 pukulan lagi. Salah satu pukulan menghancurkan naga sejati 4 warna itu, sementara pukulan lainnya melesat menuju Luming. Namun cahaya tombak Luming meledak dan menghancurkan serangan tersebut. Ia melangkah maju dan cahaya tombaknya jatuh seperti gunung yang menghantam Wang Haoxian. Wang Haoxian meraung panjang. Api di sekelilingnya mendidih saat ia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Namun semakin lama pertarungan berlangsung, semakin terkejut Wang Haoxian. Ia justru berada dalam posisi tertekan oleh Luming. Padahal kultivasi Luming berada 1 tingkat lebih rendah darinya. Yang lebih mengejutkan lagi, Luming bahkan belum menggunakan teknik bela diri garis keturunan. Hal ini sebenarnya dapat dijelaskan dengan mudah. Dalam 5 bulan terakhir keempat kehendak Luming mengalami terobosan besar. Sementara itu kehendak Wang Haoxian telah mencapai tingkat 2 penyempurnaan sejak 5 bulan lalu dan belum banyak berubah. Dalam hal pemahaman kehendak, peningkatan Luming jauh melampaui dirinya. Itulah sebabnya Luming mampu melampaui 1 tingkat kultivasi dan tetap menekan Wang Haoxian. Wang Haoxian tidak ingin menerima kekalahan. Ia meraung dalam hati dan akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Api ungu muncul di atas kepalanya. Tubuhnya menyatu dengan api tersebut hingga berubah menjadi burung api ungu raksasa yang menyerang Luming. Itu adalah penggabungan garis keturunan. Luming justru tersenyum karena ia memang menunggu serangan ini. Tombak naga tak terbatas menghilang dari tangannya. Ia mengangkat telapak tangannya dan menyerang. Telapak tangan itu menembus udara hingga ruang bergetar hebat. Burung api ungu menjerit lalu terpental mundur dan kembali berubah menjadi tubuh Wang Haoxian. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Luming bahkan tidak menggunakan penggabungan garis keturunan, namun mampu menghancurkan penggabungan garis keturunannya hanya dengan 1 serangan. Kekuatan telapak tangan itu terasa seolah mampu menekan langit dan bumi, sehingga membuatnya sama sekali tidak mampu melawan. Rasa frustasi segera muncul dalam hatinya. Baru 5 bulan berlalu. 5 bulan yang lalu Luming sama sekali bukan tandingannya dan bahkan hampir terbunuh olehnya. Kini meskipun kultivasinya meningkat 1 tingkat, ia tetap dikalahkan dengan mudah oleh Luming. Hal itu membuatnya sulit menerimanya. Ia mulai merasa bahwa harapan untuk membalas dendam pada Luming semakin kecil. Perasaan tidak berdaya memenuhi hatinya. Perasaan seperti ini hanya pernah ia rasakan ketika menghadapi para jenius yang berada di puncak daftar 1000 talenta terkuat. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah Luming mampu bersaing dengan para jenius mengerikan tersebut. Sementara itu Luming menunjukkan senyum puas. Teknik penekan langit penjara memang setara dengan teknik bela diri tingkat dewa kualitas tinggi, dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Bab 814. Dalam 5 bulan terakhir, Luming telah melahap lebih dari 150 porsi sari darah binatang iblis tingkat kelima dari alam samudera spiritual ke atas. Secara alami, mustahil garis keturunannya tidak meningkat. Garis keturunan prasasti penekan penjara dan garis keturunan 9 naga sama-sama telah naik 1 tingkat, mencapai tingkat kedua dari tingkat ilahi. Ketika garis keturunan prasasti penekan penjara mencapai tingkat kedua dari tingkat ilahi, kekuatan teknik surgawi penekan penjara kembali meningkat hingga mencapai tingkat teknik bela diri setengah dewa tingkat atas. Meskipun demikian, kekuatannya masih berada pada tahap pertama dari teknik bela diri setengah dewa tingkat atas. Walaupun demikian, kekuatannya tetap beberapa kali lebih kuat dibandingkan teknik bela diri dewa tingkat rendah pada tingkat tertinggi. Teknik bela diri setengah dewa tingkat tinggi biasanya hanya dikuasai oleh para ahli di alam embrio roh. Hanya pada tingkat itulah teknik tersebut dapat mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan kekuatan yang dilepaskan sangat menakutkan. Ketika garis keturunan 9 naga meningkat ke tingkat kedua dari tingkat ilahi, Luming menyadari adanya tambahan energi naga.
Kini terdapat 2 energi naga dalam garis keturunannya. Hal ini membuat Lu-Ming semakin menantikan peningkatan meridian darahnya. Namun, jika menyangkut garis keturunan ilahi, peningkatan menjadi jauh lebih sulit. Sementara itu, garis keturunan ketiga masih belum terbangun. Seolah-olah masih berada dalam proses pembentukan dan pengumpulan kekuatan. Keadaan ini membuat Lu-Ming merasa agak tidak berdaya, sehingga ia hanya bisa menunggu. Beberapa waktu kemudian, Lu-Ming membawa Wang Haoxian menuju pegunungan binatang liar untuk memburu binatang iblis. Selama 5 bulan terakhir, Lu-Ming hampir tidak terlibat dalam pertempuran besar dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkultivasi. Namun berlatih secara membabi buta bukanlah jalan yang benar. Seorang praktisi seni bela diri harus menggabungkan latihan dan pertempuran agar dapat melangkah lebih jauh. Lu-Ming berencana memburu binatang iblis di pegunungan binatang liar sekaligus mengumpulkan sari darah. Setelah 9 matahari tertinggi terbangun, ia akan menuju sekte awan laut. Ia telah berjanji untuk bertemu Xie Nianqing dan Kong Jin di sekte awan laut setelah setengah tahun. Wang Haoxian menggigit bibirnya dan mengikuti di belakang Lu-Ming. Ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Lu-Ming. Lu-Ming tidak memedulikannya. Ia membawa Wang Haoxian masuk semakin dalam ke hutan binatang buas untuk mencari binatang iblis tingkat tinggi. Lu-Ming tidak tertarik memburu binatang iblis tingkat 5 atau 6 dari alam samudera spiritual karena sari darah mereka terlalu rendah baginya. Targetnya setidaknya adalah binatang iblis tingkat ke-7 dari alam samudera spiritual ke atas. Dalam waktu singkat mereka telah menempuh jarak lebih dari 100.000 mil. Tidak lama kemudian, seekor beruang hitam raksasa setinggi sekitar 10 meter muncul di hadapan mereka. Mata beruang itu merah darah dan tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang sangat kuat. Binatang itu adalah binatang iblis tingkat puncak dari tingkat ke-7 alam samudera spiritual. Tanpa rasa takut, makhluk itu menerjang Lu-Ming. Cahaya tombak terbentuk di tangan Lu-Ming. Dengan satu ayunan tangan, cahaya tombak itu menembus kehampaan dan langsung menembus kepala beruang raksasa tersebut. Bagi Lu-Ming saat ini, membunuh seorang kultivator biasa di puncak tingkat ke-7 alam samudera spiritual hanyalah perkara mudah. Kekuatan pemangsaan meledak dari telapak tangannya dan langsung melahap sari darah beruang raksasa itu sebelum memurnikannya. Kekuatan pemurnian garis keturunan 9 naga tingkat kedua dari tingkat ilahi sangat mengerikan. Hanya dalam beberapa menit saja, sari darah beruang raksasa itu telah dimurnikan sepenuhnya. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan lebih dalam. Tidak lama kemudian muncul binatang iblis tingkat ke-8 dari alam samudera spiritual, tetapi tetap dengan mudah dibunuh oleh Lu-Ming. Seiring perjalanan mereka, jumlah binatang iblis tingkat ke-7 alam samudera spiritual ke atas yang mati di tangan Lu-Ming telah mencapai 10 ekor. Namun ketika sari darah itu digunakan untuk meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara, hasilnya seperti batu yang tenggelam di lautan tanpa menimbulkan riak apapun. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh besar dari depan. Energi pedang melesat ke langit dan raungan binatang iblis terdengar bersahutan. Beberapa orang tampaknya sedang bertarung melawan binatang iblis. Di pegunungan binatang liar, manusia sering memasuki wilayah tersebut untuk memburu binatang iblis, mengumpulkan bahan, dan mencari tanaman obat spiritual. Lu-Ming tidak memedulikannya dan memilih memutar jalan sebelum melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka kembali menempuh jarak sekitar 10.000 mil. Di hadapan mereka tiba-tiba muncul beberapa bunga spiritual. Bunga-bunga itu berwarna merah gelap dan memancarkan aroma obat yang kuat. Bunga tersebut adalah bunga darah, sejenis obat spiritual tingkat 6 tingkat atas. Meskipun nilainya tidak terlalu berarti bagi Lu-Ming, ia tetap tidak berniat melewatkannya. Saat Lu-Ming hendak mendekat, terdengar suara dengungan di langit. Sekelompok serangga terbang merah gelap melesat menuju mereka. Jumlah serangga itu mencapai lebih dari 10.000 ekor. Serangga itu dikenal sebagai serangga noda darah, makhluk yang kekuatannya setara dengan raja tingkat puncak. Lu-Ming mengenali jenis serangga tersebut. Ia tidak bergerak, Wang Haoxian yang bertindak. Dengan satu gerakan tangan, api ungu memenuhi langit dan menyelimuti seluruh kawanan serangga. Dalam sekejap, puluhan ribu serangga noda darah terbakar menjadi abu. Lu-Ming tersenyum tipis dan melangkah maju. Pada saat itu, suara udara yang terkoyak terdengar. Beberapa sosok melesat dengan kecepatan tinggi dari kejauhan. Sebanyak 8 orang muncul di udara dan berhenti di atas Lu-Ming dan Wang Haoxian. Aura mereka sangat kuat dan menekan. Di antara 8 orang tersebut terdapat pria parubaya dan lelaki tua berambut putih.
5 orang berada pada tingkat ke-7 alam samudera spiritual, sementara 3 lainnya berada pada tingkat ke-8. Tidak mengherankan mereka berani memasuki wilayah sedalam ini di pegunungan binatang liar. Luming tetap berjalan menuju bunga darah tanpa memedulikan mereka. Seorang lelaki tua pendek dan gemuk memancarkan aura kuat tingkat puncak ke-7 alam samudera spiritual yang menekan ke arah Luming. Luming tetap tidak menoleh dan terus berjalan, seolah tidak memedulikan apapun. Pada saat berikutnya, lelaki tua pendek gemuk itu melancarkan serangan dengan pedang. Namun sebelum serangannya mencapai sasaran, sosok Wang Hauxian telah muncul di depannya. Aura panas yang mengerikan memenuhi udara ketika Wang Hauxian melayangkan satu pukulan. Tubuh lelaki tua itu langsung meledak menjadi api seperti kembang api di udara dan lenyap tanpa meninggalkan jejak. Pemandangan itu membuat 7 orang lainnya terkejut. Mereka segera mengenali api pembakar langit milik keluarga Wang. Wang Hauxian dikenal sebagai salah satu jenius tingkat dewa dari keluarga Wang. Meskipun usia mereka lebih tua dan tingkat kultivasi mereka lebih tinggi, mereka tetap merasakan ketakutan mendalam. Kekuatan tempur seorang jenius tingkat dewa jauh melampaui ukuran kultivasi biasa. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa Wang Hauxian tampak mengikuti perintah pemuda di depannya. Sebelumnya pemuda itu telah memberi perintah kepada Wang Hauxian. Hal ini membuat mereka memandang Luming dengan penuh kewaspadaan dan rasa gentar. Tanpa berani menunda, ke-7 orang itu segera pergi dan terbang menuju kedalaman hutan binatang liar. Luming tidak memedulikan mereka dan mengambil bunga darah tersebut. Setelah itu, ia kembali melanjutkan perburuan binatang iblis. Setengah hari berlalu dalam sekejap. Tiba-tiba terdengar raungan beberapa binatang iblis yang mengguncang bumi dari arah depan. Tidak lama kemudian terlihat 2 sosok terbang keluar dengan wajah penuh ketakutan. Kedua orang itu adalah 2 anggota kelompok yang sebelumnya berusaha merebut bunga darah. Bab 815. 2 orang yang muncul dari kejauhan adalah 2 lelaki tua. Tubuh mereka berlumuran darah dan wajah mereka dipenuhi ketakutan ketika melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Di belakang mereka, beberapa binatang iblis berukuran besar sedang mengejar dengan ganas. Aura makhluk-makhluk itu sangat mengerikan. Mereka adalah binatang iblis tingkat ke-9 dari alam samudera spiritual. Pada saat itu kedua tetua tersebut juga melihat Luming dan Wang Hauxian. Mata mereka langsung berbinar, lalu mereka bergegas mendekat dengan kecepatan tinggi sambil memohon pertolongan. Luming mengerutkan kening. Kedua orang tua itu jelas berniat menyeret mereka ke dalam bahaya agar dapat lolos dari kejaran. Luming tidak berniat membiarkan hal itu terjadi. Ia segera mundur bersama Wang Hauxian untuk menjaga jarak. Namun kedua tetua itu terus mengejar ke arah mereka, sementara beberapa binatang iblis yang kuat di belakang tetap mengejar tanpa henti. Luming memandang dingin kepada mereka dan mempertanyakan apa yang telah mereka ambil dari makhluk-makhluk iblis itu. Sebab tanpa alasan jelas mustahil binatang-binatang tersebut mengejar mereka sedemikian gila. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa mereka tidak mengambil apapun. Mereka hanya masuk terlalu jauh ke dalam hutan dan tanpa sengaja bertemu dengan binatang-binatang iblis itu. Para rekan mereka telah terbunuh dan kini hanya mereka berdua yang tersisa. Namun Luming tidak mempercayai kata-kata itu. Ia menuntut agar kedua orang tua tersebut menyerahkan cincin penyimpanan mereka sebagai syarat untuk diselamatkan. Kedua tetua itu langsung terkejut dan menuduh Luming berusaha merampok mereka. Luming tetap bersikap dingin. Jika mereka tidak menyerahkan cincin tersebut, mereka dipersilakan pergi. Namun jika terus mengganggu, ia tidak akan ragu mengambil tindakan. Kilatan dingin melintas di mata kedua tetua itu. Mereka tidak lagi berbicara dan terus terbang ke arah Luming dan Wang Hauxian. Jelas berniat menyeret mereka ke dalam bahaya, karena mereka sendiri tidak sanggup melarikan diri. Raungan mengerikan tiba-tiba terdengar. Seekor serigala hitam raksasa menerjang dengan kecepatan tinggi. Kekuatan tempurnya setara dengan tingkat ke-9 alam samudera spiritual. Cakar raksasa itu menyapu luas, mencakup kedua tetua, Luming dan Wang Hauxian dalam satu serangan. Kedua lelaki tua itu langsung berteriak ketakutan dan berusaha melarikan diri. Wang Hauxian melangkah maju dan melayangkan pukulan yang dipenuhi api. Cahaya tinju yang membara bertabrakan dengan cakar serigala raksasa. Serigala itu meraung kesakitan ketika sebagian besar cakarnya terbakar. Namun Wang Hauxian juga terdorong mundur oleh kekuatan benturan. Serigala raksasa itu semakin mengamuk.
Mata merahnya dipenuhi kegilaan saat ia menerkam kedua tetua itu tanpa memedulikan apapun. Pada saat itu tatapan Luming berubah dingin. Tombak naga tak terbatas muncul di tangannya. Dengan satu ayunan, cahaya tombak meluas membentuk pilar tombak raksasa yang menyapu ke arah kedua tetua tersebut. Kedua orang tua itu terkejut dan berusaha mati-matian menahan serangan tersebut. Namun dengan kultivasi mereka yang hanya berada pada tingkat ke-8 alam samudra spiritual, mereka tidak mungkin mampu menahan serangan Luming. Cahaya tombak menghantam mereka dengan keras. Tubuh mereka terpental sambil memuntahkan darah, lalu terlempar tepat ke arah serigala iblis raksasa. Serigala raksasa itu mengeluarkan raungan panjang dan mengayunkan cakarnya. Dalam keputusasaan, kedua tetua itu tercabik-cabik seketika. Setelah itu, serigala raksasa membuka mulutnya dan menelan cincin penyimpanan milik kedua orang tersebut. Setelah melirik sekilas ke arah Luming dan Wang Hauxian, makhluk itu justru berbalik hendak pergi. Luming tentu tidak akan membiarkannya. Ia melangkah maju beberapa langkah. Dengan 5 langkah, kekuatan langkah 9 naga menginjak langit meledak. Tubuh besar serigala iblis itu langsung tertekan kuat hingga menghantam tanah. Sebuah kawah raksasa dengan diameter ribuan meter terbentuk akibat benturan tersebut. Pada saat itu dua binatang iblis lainnya juga menerjang. Yang satu adalah harimau raksasa, sedangkan yang lain adalah ular raksasa. Keduanya memiliki kekuatan tempur puncak tingkat ke-9 alam samudra spiritual. Luming menggetarkan tombaknya dan meluncurkan 2 cahaya tombak. 2 luka besar langsung muncul di tubuh kedua binatang iblis itu, membuat darah mengalir deras. Aroma darah segar justru membuat kedua makhluk tersebut semakin liar. Mereka menyerang Luming dengan keganasan yang lebih besar. Serigala raksasa yang sebelumnya terhempas juga kembali berdiri. Ia menghentakkan kakinya hingga bumi berguncang, lalu melesat ke udara dan menerkam Luming. Wang Hauxian yang berada di samping bersiap membantu, namun Luming menghentikannya. Ia ingin menggunakan 3 lawan kuat ini sebagai sarana latihan. Tombak panjang di tangannya bergetar dan menyapu kehampaan. Cahaya tombak terus berputar, menyapu dan menusuk ke arah 3 binatang iblis tersebut. Raungan mereka mengguncang langit dan bumi. Api, es dan kilat meledak dari tubuh mereka dan menyerang ke arah Luming. Cakar harimau dan serigala tajam seperti pisau, sementara tubuh ular raksasa berayun seperti cambuk baja yang mampu merobek tubuh manusia. Namun Luming menggunakan 3 teknik naga ilahi, serta langkah 9 naga menginjak langit secara bergantian. Melawan 3 binatang iblis puncak tingkat ke-9 alam samudra spiritual sekaligus, ia justru berada di atas angin. Wang Hauxian menyaksikan semua itu dengan keterkejutan besar. Luming jelas belum mengerahkan kekuatan penuh. Ia bahkan belum menggunakan teknik garis keturunan ataupun menyatu dengan garis keturunan ilahinya. Namun meskipun demikian, ia tetap mampu menekan 3 binatang iblis puncak tingkat ke-9 alam samudra spiritual, sementara kultivasinya sendiri baru berada pada puncak tingkat ke-5 alam samudra spiritual. Jika Luming benar-benar menyatu dengan garis keturunan ilahinya, kekuatan tempurnya pasti akan jauh lebih mengerikan. Saat Wang Hauxian masih tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar jeritan tajam dari langit. Kilatan cahaya perak melesat turun seperti pedang surgawi yang menakutkan dan langsung menebas ke arah kepala Wang Hauxian. Pupil mata Wang Hauxian langsung menyempit. Api menyelimuti tubuhnya saat ia melayangkan pukulan. Cahaya tinju yang membara bertabrakan dengan cahaya perak. Namun dalam sekejap cahaya tinju itu hancur, sementara kilatan perak terus melesat. Wang Hauxian segera mundur dengan cepat dan melayangkan 2 pukulan lagi untuk menahan serangan tersebut. Kesempatan itu memberinya waktu untuk memanggil garis keturunan ilahinya. Ia menyatu dengan garis keturunan tersebut dan berubah menjadi burung api ungu yang menerkam ke depan. Burung api ungu dan cahaya perak bertabrakan dengan keras. Tubuh burung api itu terpental mundur, sementara cahaya perak akhirnya berhenti. Makhluk yang muncul adalah seekor burung raksasa berwarna perak dengan rentang sayap sekitar 50 meter. Seluruh tubuhnya berkilau seperti logam perak. Makhluk itu adalah Roach perak. Roach perak memiliki garis keturunan dari binatang suci Roach bersayap emas. Ia merupakan keturunan yang sangat kuat dan jauh melampaui binatang iblis biasa. Binatang iblis biasa dapat diibaratkan seperti praktisi manusia biasa, sedangkan binatang iblis yang memiliki garis keturunan binatang suci setara dengan para jenius manusia yang mampu bertarung melampaui tingkat kultivasi mereka.
Semakin tinggi kemurnian garis keturunan binatang suci tersebut, semakin kuat pula bakat dan kekuatannya. Rots perak di depan mereka juga berada pada puncak tingkat ke-9 alam samudra spiritual. Rok itu menjerit tajam dan kembali menerkam Wang Haoxian. Wang Haoxian terpaksa mengepakkan sayapnya untuk menghadapi serangan tersebut. Namun kekuatan ROC perak jauh lebih besar daripada gabungan 3 binatang iblis lainnya. Setelah beberapa kali bentrokan, api di tubuh Wang Haoxian padam. Ia kembali ke bentuk manusia sambil memuntahkan darah. Rot perak berubah menjadi kilatan petir perak. Sayapnya tajam seperti pedang surgawi saat menebas ke arah Wang Haoxian. Wang Haoxian diliputi keputusasaan. Ia tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Pada saat kritis itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Telapak tangan sosok tersebut terulur ke depan. Benturan keras terdengar ketika roce perak terpental ke belakang oleh satu pukulan sederhana. Wang Haoxian membelalakan matanya karena terkejut ketika melihat sosok yang berdiri di depannya.